Tidak adanya tujuan hidup membuat Anda tidak punya motivasi. Lalu apa dong yang Anda tuju hidup yang singkat ini? Terjebak dengan rutinitas membuat tubuh Anda berjalan secara autopilot. Di situ-situ saja, stuck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Al-Zaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Harta tahta kata semakin berlimpah, dan di saat yang bersamaan, harta tahta katanya menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Sahabat semua, apakah Anda termasuk orang yang perfeksionis? Atau malah sering melakukan prokrastinasi, mengerjakan tugas mepet dengan deadline dan mengkambing hitamkan waktu yang terlalu singkat? Jika iya, Anda harus tonton video ini sampai habis, karena bisa jadi Anda kecenderungan sindrom takut sukses atau fear of success dalam diri Anda. Saya mah gini aja udah cukup kok, Pak. Lebih memilih jadi mediocre daripada maju ambil tanggung jawab yang lebih. Yuk kita bedah lebih dalam. Fear of success, takut sukses atau takut menjadi versi terbaik dari diri kita, nyatanya tidak banyak orang menyadarinya. Perasaan takut ini karena gejalanya banyak dan seringkali orang fokus pada gejala-gejalanya saja. Padahal jika polanya dilihat, barulah teridentifikasi ada sebuah ketakutan yang tersembunyi di dalam diri orang tersebut. Ketakutan yang menahan seseorang untuk berkembang. Ketakutan yang menguncinya menjadi pribadi yang sama walau sudah bekerja tahunan. Gini, saya punya cerita yang metafor yang menarik ya. Anda punya mobil bagus nih, mesinnya oke, banyak oke, bensinnya oke, sudah penuh semua di starter, kemudian dimasukkan gigi satu untuk jalan, Anda gas, ternyata nggak jalan-jalan nih. Padahal Anda sudah gas nih, mesinnya pun bagus, banyak bagus, bensinnya penuh, loh kenapa nggak jalan? Karena ternyata rem tangannya belum dilepas. Nah, dalam kehidupan kita banyak rem tangan yang ada dalam diri kita. Sehingga kita susah maju, sehingga kita susah bergerak karena ada rem tangan yang tanpa disadari menghambat majunya mobil kita, menghambat majunya diri kita. Nah, sebelum itu kita perlu kenalan dulu dengan rem tangan dari ketakutan terhadap kesuksesan. Bisa jadi Anda belum menyadari jika ternyata ada kecenderungan ini dalam diri Anda. Nah, kira-kira sudah kebayang belum rem tangan yang ada dalam diri Anda? Yang pertama ternyata perfeksionis. Orang yang perfeksionis menetapkan standar yang amat tinggi untuk dirinya. Dia mau hasilnya sesempurna mungkin. Dia tidak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai. Karena buat dia pasti bisa lebih dari titik itu. Dan ini seperti mengejar bumi yang sedang berputar. Tidak akan ada titik finishnya. Dan kalau gagal, dia jadi punya sejuta alasan pembenaran. Perasaan capek dan kecewa yang mendalam karena mengejar kesempurnaan ini membuat seseorang takut untuk memulai langkah baru. Yang kedua, suka menghindar. Tujuannya jelas, menghindari tanggung jawab yang lebih besar, menghindari perubahan, maunya tetap di comfort zone. Mungkin Anda bukan takut sukses, Anda mau, tapi Anda tidak cukup rela melakukan pengorbanan. Karena sesungguhnya tidak ada kesuksesan yang gratis didapatkan. Butuh pengorbanan waktu, tenaga, bahkan bisa jadi materi. Dan yang ketiga, self-efficacy. Self-efficacy-nya maksudnya apa? Rendah. Nah, kalau ini saya sudah pernah membahas di video saya yang sebelumnya ya. Untuk yang belum nonton, saya sertakan linknya di bawah ini ya, tentang self-efficacy. Loh kok bisa Pak self-efficacy yang rendah berarti kita takut sukses? Sederhananya gini, kalau kita menganggap diri kita ini tidak kompeten, kita akan cenderung menghindari tugas-tugas baru.
Opportunity yang datang ke depan mata, kita biarkan begitu saja. Jadilah kemampuan kita stuck di situ-situ saja. Kalau begitu, gimana mau sukses? Dalam sebuah studi juga menemukan kalau self-efficacy yang tinggi akan mengurangi ketakutan terhadap sukses. Nah, ternyata saat ketakutan berkurang, kepuasan hidup seseorang bisa meningkat. Jadi, tingkatkan self-efficacy Anda. Yang keempat, tidak punya tujuan hidup. Saya mah mengalir saja, Pak, seperti air sungai, Pak. Tidak mau terlalu ngoyo. Ya, iya. Kalau mengalirnya ke lautan lepas nggak apa-apa. Tapi kalau bermuaranya ke comberan gimana dong? Tidak adanya tujuan hidup membuat Anda tidak punya motivasi. Lalu apa dong yang Anda tuju hidup yang singkat ini? Terjebak dengan rutinitas membuat tubuh Anda berjalan secara autopilot. Di situ-situ saja, stuck. Nah, untuk mengidentifikasi, Anda bisa melakukan journaling. Ya, tuliskan setiap kegiatan di akhir hari. Apa saja yang Anda rasakan dan pikirkan di hari itu. Setelah beberapa saat, misalnya ya 21 hari atau 40 hari misalnya. Baca kembali apa yang telah Anda tuliskan selama ini. Nah, dari situ Anda baru bisa melihat polanya. Adakah ketakutan-ketakutan yang mengarah ke manifestasi yang sudah saya sebutkan tadi? Perfeksionis, suka menghindari tanggung jawab, self-efficacy-nya rendah, dan tidak adanya tujuan hidup. Oke, sekarang kalau Anda sudah menyadari ternyata selama ini ada belenggu ketakutan terhadap kesuksesan, atau ada rem tangan yang menahan diri Anda keluar dari comfort zone, lalu harus gimana, Pak? Mungkin sebagian Anda bertanya begitu ya. Yang pertama, visualisasikan kesuksesan Anda. Setiap orang punya definisi kesuksesannya masing-masing. Kami di Kubik Leadership mengartikannya sukses mulia. Sukses itu orang yang empatanya tinggi. Harta, tahta, kata, cinta. Harta, tahta, kata, cinta diperoleh dengan kemampuannya. Ya, bukan dengan filosofi kata melompat. Sikut kanan, sikut kiri, injek bawahan, jilat atasan. Tapi hidup tidak hanya sukses saja, hidup juga perlu mulia. Apa itu mulia? Harta, tahta, kata, cinta yang kita peroleh menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Nah, kehidupan terbaik itu adalah sukses mulia. Seperti orang bernapas, sukses, kemudian mulia. Mari tarik napas, sukses. Tahan 1 jam ke depan, nggak kuat kan? Maka apa yang kita terima, kita kasih. Sukses, mulia. Harta, tahta, kata, cinta kita berlimpah. Dan di saat yang bersamaan, harta, tahta, kata, cinta itu menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Itulah kehidupan sukses mulia yang kami tawarkan kepada Anda. Ketika sukses mulia menurut Anda sudah terdefinisikan, Anda punya gambaran bagaimana rasanya, bagaimana baunya, aromanya, suaranya, bentuknya. Aktifkan seluruh panca indera Anda untuk merasakan sukses mulia yang ingin Anda wujudkan. Yang kedua, buat perubahan dari hal-hal terkecil. Mungkin sudah banyak dari Anda yang sering mendengar Kaizen, perbaikan terus-menerus. Tidak perlu rumit-rumit, lakukan hal sederhana yang penting konsisten. Tentu harus membawa perubahan yang lebih baik. Sesederhana minum air putih lebih banyak, menyempatkan membaca dalam 1 hari mungkin 1 jam, atau sholat di awal waktu. Semua perubahan ini bisa jadi akan membawa ketidaknyamanan di awal-awal. Tetapi ketika Anda sudah bersahabat dengan ketidaknyamanannya, saat itulah kebiasaan baik itu sudah terbangun. 1% 1 hari, insya Allah dalam 1 tahun Anda akan membawa perubahan 37 kali lebih hebat dibandingkan hari ini. Yang ketiga, kelola perasaan negatif Anda. Kecewa dan stres adalah 2 emosi yang paling sering dirasakan orang yang takut sukses. Anda harus tahu betul apa yang memicu perasaan-perasaan negatif itu muncul. Nah, saat sudah kenalan, Anda mampu merasionalisasi kenapa mereka bisa hadir. Menulis jurnal bisa juga dijadikan cara untuk bisa mengelola perasaan negatif Anda. Mungkin selama ini kita
berpikir orang mengerahkan segala upaya untuk bisa sukses. Tapi nyatanya ada sebagian orang yang bukan tidak mau sukses, tapi takut terhadap kesuksesan itu sendiri. Memilih untuk menjalani hidup apa adanya saja. Dan tiba-tiba rambut memutih, pensiun sudah di depan mata, tapi merasa tidak puas dengan hidupnya. Sebelum sampai ke sana, yuk kita berubah. Tidak ada solusi yang instan untuk menghadapi ketakutan terhadap kesuksesan. Tapi jika Anda mau, Anda bisa mulai dari sekarang. Lakukan yang saya tawarkan tadi di atas. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan berkomitmen untuk semakin sukses mulia. Jauhi sindrom takut sukses. Sepakat? Sukses mulia untuk kita semua.